Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala sa'il umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin warda anna ma'hum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkhusus para habaib hadir bersama kita Habib Alwi Al-Khalid dan para habaib yang lain yang mungkin hadir pada malam hari ini, para asatidz, para guru-guru, Ustaz Fendi, Ustaz Asqalani, dan ustaz-ustaz guru-guru yang lain yang tidak saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan para habaib dan guru-guru kita dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan untuk menyambung dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dan yang saya hormati segenap pengurus Masjid Jami' Maryam Madinatul Ilmi dan para hadirin hadirat, para bapak ibu semua yang hadir di masjid yang mulia ini, mudah-mudahan segala hajat-hajat kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, baik hajat dunia maupun hajat akhirat. Amin ya rabbal. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah kumpulkan kita di tempat yang paling baik di muka bumi. Apa tempat yang paling baik di muka bumi? Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahabbul bilad ila Allah masajiduha. Tempat yang paling dicintai oleh Allah yaitu masjid. Sekarang kita sedang duduk di masjid, tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di samping masjid adalah tempat yang paling dicintai Allah, di dalam masjid kita sedang duduk memperingati Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam masjid kita menimba ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama, tidak ada tempat yang paling mulia di atas bumi ini kecuali tempat yang di situ kita menimba daripada ilmunya Allah dan ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bayangkan berapa kemuliaan yang kita dapat sudah duduk di tempat yang paling baik di masjid, dan di sini kita menimba ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Akan tetapi yang perlu kita terapkan, kita ini di masjid. Masjid adalah rumah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana masjid adalah tempat yang paling dicintai Allah, dan juga Nabi mengatakan wa abghadul bilad ilallah aswatuha. Maka tempat yang paling dibenci Allah yaitu pasar. Jadi tempat yang paling dicintai adalah masjid. Tempat yang paling dibenci adalah pasar. Kenapa demikian? Karena di masjid tempat orang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di masjid tempat orang membaca Al-Quran. Di masjid tempat orang
sholat, berbagai macam ibadah kita lakukan di masjid. Sedangkan di pasar sebaliknya, di pasar itu tempatnya sering terjadi penipuan. Di pasar itu tempat paling banyak orang berbohong, dan di pasar itu tempat paling berisik itu di pasar. Makanya saya rasa malam ini mesti kok bebas. Banyak berisik itu. Nah, ini yang saya katakan bahwa kita ini datang ke rumah Allah, kita harus jaga adab, jaga sopan santun kita, bukan kepada siapapun yang ada di masjid, tetapi kepada pemilik masjid. Kita datang bertamu ke rumah orang, kira-kira kalau berisik marah dan tuan rumah, marah dan tuan rumah, marah apa? Marah. Apalagi kalau kita datang bertamu ke rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang buat saya terkesan di masjid ini luar biasa, agak sedikit beda dengan masjid yang lain. Apa bedanya? Biasanya kalau acara paling banyak ibu-ibu, ini malah tidak ada ibu. Di belakang berapa orang aja? Wah, penuh sekali. Penuh di atas dia. Saya kira berapa orang aja di belakang. Karena di mana-mana biasanya paling ramai ibu-ibu, betul? Paling ramai biasanya. Bukan ramai orangnya, maksudnya paling ramai yang hadir keberadaannya itu paling banyak ibu-ibu, perempuan. Ya, kalau pengajian itu paling banyak, paling ramai biasanya perempuan. Perempuan. Coba kalau kita lihat di luar di pasar, contoh lagi lah, di pasar paling banyak laki atau perempuan? Laki perempuan? Laki perempuan tuh? Enggak ada suaranya. Di mall paling banyak laki perempuan? Laki perempuan tuh? Perempuan ngaku di atas. Di neraka paling banyak laki perempuan? Bu, di neraka paling banyak laki perempuan bu? Dan mengaku di atas. Yang di bawah yang bilang bukan saya. Yang hadir di semua bilang perempuan gitu. Bagaimana sabda Nabi Muhammad SAW? Insya Allah di surga pun paling banyak perempuan ya. Bukan hanya di neraka. Insya Allah ibu-ibu yang hadir pada malam hari ini dijadikan semuanya sebagai penghuni surga, bidadari surga. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ada beberapa hal yang saya terkesan pada malam hari ini. Biasanya kalau kita mengadakan acara-acara, kalau kita mengadakan majelis taklim atau acara-acara keagamaan apapun itu, biasa itu yang paling banyak hadir, yang paling ramai orang tua. Tapi malam hari ini kebalikan, anak muda kebanyakannya. Betul? Lebih banyak orang tua atau anak muda malam ini? Anak muda. Anak muda lebih banyak daripada orang tua. Orang tua bisa dihitung pakai jari yang hadir malam ini. Yang anak mudanya luar biasa. Sebaliknya, biasanya saya keliling isi pengajian, ya, baik itu acara rutin, mau itu acara khusus misalkan dalam Maulid Nabi, Isra wal Mi'raj, Tahun Baru Islam dan acara-acara yang lain, biasanya di depan-depan orang tua semua. Tapi di sini anak muda semua luar biasa. Karena pada umumnya anak muda itu paling berat untuk duduk di masjid dibandingkan orang tua. Betul? Bahkan saya mengisi ada ruangan satu. Kalau tidak salah di daerah Sopel, saya hadir di pengajian. Saya lihat yang orang yang hadir orang tua semua. Paling muda saya di sini. Bahkan saya malu mengisi pengajian. Apa yang nasihat dia? Apa mau orang tua semua yang hadir? Saya yang paling muda. Malam ini saya merasa saya paling tua. Artinya apa? Itulah semangat untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan kata Nabi Muhammad. Ada 7 golongan pada hari kiamat nanti, yang mana 7 golongan ini akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 7 golongan ini akan mendapatkan
mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Ada 7 disebutkan oleh Nabi Muhammad. Salah satunya yang disebut oleh Nabi Muhammad yaitu syabun qalbuhu mu'allaq bil masajid. Salah satunya Nabi katakan yaitu anak muda, seorang pemuda yang hatinya terpaut dengan masjid. Yang hatinya terpaut dengan masjid. Dalam bahasa Arab, pemuda atau anak muda yaitu syab. Syab ya, jadi kalau proses kehidupan kita manusia, ya, sejak kita itu lahir sampai usia balik disebut bulan. Dalam bahasa Arabnya umur itu dari masa kecil sampai usia balik disebut bulan. Dari usia balik sampai umur 40 disebut syabab. Disebut syabab. Sebagian mengatakan sampai umur 30. Umur 30 sampai 40 disebut kuhulan. Kalau sudah umur 40 ke atas disebut syaikhumur atau syekh. Makanya orang Arab itu kalau panggil orang 40 ke atas sudah tahu namanya dipanggil syekh. Dipanggil syekh. Panggilan syekh ini kata ulama bisa ditujukan kepada orang alim walaupun umurnya masih muda. Walaupun umurnya masih 20 tahun, orang alim syekh dipanggil. Atau orang yang usianya sudah sampai 40 tahun walaupun bukan orang alim. Jadi panggilan syekh itu bisa digunakan 2 kalimat, 2 makna kepada orang alim walaupun umurnya masih muda, atau kepada orang tua walaupun dia bukan orang alim. 40 ke atas dipanggil syekh. Sebagaimana yang dikatakan tadi bahwa manusia dari usia sejak dia balik sampai 40 tahun itu dipanggil atau disebut syabab. Syab yang dikatakan oleh Nabi tadi bahwa pemuda yang hatinya selalu terpaut dengan masjid, maka mereka nanti di hari kiamat akan mendapatkan perlindungan, akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala, di mana hari tersebut tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan orang tua yang hatinya terpaut dengan masjid? Atau Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan anak kecil yang hatinya terpaut dengan masjid? Tetapi Nabi mengatakan pemuda yang hatinya terpaut dengan masjid. Kenapa demikian? Karena usia pemuda sejak dia balik sampai umur 40 itu orang paling banyak di usia tersebut orang yang lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali orang-orang pilihan, kecuali orang-orang yang memang sudah Allah gerakkan hatinya untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi pemuda zaman sekarang ya. Ya, pemuda zaman sekarang itu duduknya bukan di masjid, banyak di luar. Tapi bukan pemuda di sini, kalau pemuda di sini luar biasa. Ya, duduknya di masjid, duduknya di majelis luar biasa. Tetapi tidak pada umumnya, tidak seperti pada umumnya. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah mengatakan usia muda, usia di mana orang paling banyak lalai kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ditunggu oleh Allah sampai umur 40. Nah ini nanti umur penentuannya. Orang kalau sudah di masa mudanya dia lalai kepada Allah Subhanahu wa taala, ditunggu oleh Allah sampai umur 40. Ketika di usia 40 dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, ini orang sudah kembali atau tidak, atau masih dalam kelalaian, atau sudah di usia 40 atau bahkan mungkin lebih, apakah dia semakin dekat dengan Allah atau sebaliknya semakin jauh. Wal iyadu billah min. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis menyatakan innallaha yastahi minal 'abdi umruhu 40 sanah. Kata Nabi Muhammad, Allah itu malu dengan orang kalau umurnya sudah 40 tahun. Apalagi yang 40 ke atas ya. Allah itu malu sama orang kalau umurnya sudah 40 tahun. Para sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah,
Rasulullah. Ya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi saat membacakan daripada hadis ini, Nabi sambil menangis. Nabi menangis terseduh-seduh. Nabi menangis sejadi-jadinya sampai membahas air daripada janggut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga para sahabat tanya, ya Rasulullah, lima yubghika, apa yang membuat engkau menangis? Kenapa engkau menangis? Kenapa engkau bersedih? Tanya sahabat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Kaifa la abki?" Bagaimana aku tidak menangis, kata Nabi. Bagaimana aku tidak menangis? Allah malu sama orang kalau umurnya sudah 40 tahun, tapi orang umur 40 tahun kadang-kadang boleh punya malu sama Allah Subhanahu wa taala. Orang umur 40 tahun kadang-kadang masih jauh dari Allah, jauh dari Nabi Muhammad, jauh daripada masjid, jauh daripada ibadah, jauh daripada sholat. Wal iyadu billah min dzalik. Itu yang membuat aku sedih, kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya umur 40 tahun itu umur di mana kita diberikan banyak peringatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya alhamdulillah masa muda digunakan dengan sebaik mungkin. Ya, kalau anak-anak muda sudah terbiasa di masjid itu suatu kelebihan. Apalagi di akhir zaman jarang kita akan mendapatkan. Yang penting kita bisa istiqomah. Cuma satu, kurang adab. Kurang adab. Anak muda laki malam mengikuti adab yang belum betul-betul kita jalankan ketika berada di rumah Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang tadi saya katakan, kita ini di masjid bukan di pasar. Sehingga ketika kita berada di dalam masjid, kita harus jaga mulut kita, jaga kata-kata kita. Jangan sampai keluar dari mulut kita ini kalimat-kalimat yang tidak ada kaitan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di masjid tempat kita membaca Al-Quran, tempat kita membaca zikir, tempat kita membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan tempat kita ngobrol, bukan tempat kita berkisah. Apalagi masjid bukan tempat kita main HP. Ini kadang-kadang ustaz di depan ceramah dia sibuk main HP. Betul, nah itu belakang main HP. Ini yang merusak kita, yang merusak generasi kita sekarang apa? Handphone. Lihat bagaimana, ya, dompet di masjid tapi game online luar biasa. Ya, maka kalau kita sesuaikan pada tempatnya, main HP boleh, jangan di masjid kalau bisa, apalagi saat dalam perayaan-perayaan seperti ini. Kita duduk karena memperingati daripada Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jangan sampai nanti gara-gara handphone hilang pahala kita. Jangan sampai gara-gara kita ngobrol hilang pahala kita. Jangan sampai gara-gara kita ribut hilang pahala kita. Datang ke masjid gak dapat apa-apa, cuma dapat kotakan aja. Betul? Pulang ke rumah tak bawa pahala. Hasil pun dapat kotakan, tapi alhamdulillah. Ya, tetap masih bisa diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu jangan sampai kita ini datang ke masjid, ya, tetapi kita pulang bukan bawa pahala. Justru sebaliknya, seperti yang dikatakan oleh Nabi Muhammad, orang itu sebelum datang ke masjid dosanya segunung, kata Nabi Muhammad. Dosanya segunung. Maka saat dia pulang dari masjid hilang dosanya. Habis dosanya. Kenapa? Karena ketika masuk ke dalam masjid, pertama betul-betul menjaga adab selama berada di rumah Allah Subhanahu wa taala. Saat berada di masjid dia beribadah. Saat berada di masjid dia sholat, sebab sholat itu akan menghapus daripada dosa-dosa itu. Makanya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, innal abda idza qama yusalli utiya bi dhunubihi fawqa ra'si. Kata Nabi Muhammad, orang mau sholat, kalau dia mau sholat, Allah letakkan dosa-dosa di atas kepalanya. Dosa-dosa kita ini ditaruh di atas kepala saat kita mau sholat. Kullama raka'a aw sajada
rafa'atan anhu. Lalu kata Nabi Muhammad, setiap kali dia rukuk dan sujud, dosa tersebut akan berjatuhan. Makanya kita datang ke masjid bawa dosa, pulang habis dosa kita. Pulang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi duduk di majelis seperti ini luar biasa. Kita ke masjid duduk di majelis ilmu itu luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa? Pertama, di masjid kan tempat yang paling dicintai oleh Allah. Kedua, majelis adalah tempat yang paling dicintai oleh Allah. Kita berada di dua tempat terkumpul di satu tempat memiliki dua keistimewaan. Pertama di masjid, dan di masjid kita mengadakan majelis ilmu. Orang ketika datang ke majelis luar biasa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana 'abdun raha ila al-masjid, faghfirat dhunubuhu." Ya, faghfirat dhunubuhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inda atabat darih." Tidaklah seseorang itu, kata Nabi Muhammad, dia memakai sandal untuk keluar rumah menuju ke masjid. Saya mau tanya, kira-kira tadi yang datang pakai sandal semua nggak? Pakai sandal semua nggak? Oke. Pakainya satu atau dua? Jangan pakai satu pulang bawa dua nanti ya. Atau berangkat tak pakai sandal pulang bawa sandal. Atau berangkat sandal lama pulang sandal baru ya. Kita jangan sampai. Ini hanya semua istilah saja, hanya sebuah contoh. Kata Nabi, tidaklah orang itu keluar rumah pakai sandal. Kenapa? Karena umumnya orang itu kalau keluar rumah dia pakai sandal. Seseorang ketika dia keluar dari rumah memakai sandalnya, kata Nabi Muhammad, dia pergi menuju ke masjid untuk menghadiri daripada majelis ilmu, baik berada di masjid ataupun di luar masjid, apalagi di masjid. Dia berangkat untuk menghadiri daripada majelis ilmu, kata Nabi Muhammad, maka Allah ampuni dosa-dosanya sejak langkah kaki pertama dia keluar dari pintu rumah. Bayangkan, kita ini luar biasa istimewanya malam ini ya. Kita keluar dari rumah, belum sampai masjid, belum sampai, baru keluar dari pintu rumah mau ke masjid, hadir majelis ilmu. Di situ Allah sudah ampuni daripada dosa-dosa kita. Sudah dapat ampunan, betul? Dapat apa lagi? Dapat ilmu. Dapat apa lagi? Dapat makanan. Coba cari di mana? Tidak ada. Di majelis-majelis luar biasa, ampunan dapat, pahala dapat, makanan dapat. Itulah keistimewaan di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan bagi orang-orang yang ada di majelis ini. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis menyatakan, "Idza marartum bi riyadil jannah fartaqu." Kalau kalian melewati daripada taman-taman surga, singgah, kata Nabi. Singgah. Sahabat tanya, "Wa ma hiya riyadul jannah ya Rasulullah?" Sahabat tanya, "Apa itu taman surga wahai Rasulullah?" Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Hilakun tibir." Taman surga, kata Nabi, tempat orang berkumpul berzikir. Taman surga, kata Nabi, tempat orang berkumpul ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taman surga, kata Nabi, tempat orang berkumpul ingat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mau tanya kepada jamaah semua, kira-kira selama duduk di masjid mulai dari awal sampai sekarang, kira-kira yang diingat apa? Ingat apa Pak? Ingat pulang? Atau bukan pulang? Orang itu ketika dia duduk di majelis ilmu, yang dia ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dia ingat Nabi Muhammad, segala urusan dunia dia akan lupa. Akan lupa. Makanya Nabi mengatakan tadi, kalau kita melewati daripada majelis ilmu, disuruh singgah kita, disuruh mampir. Ya, bukan mampir ke warung kopi, bukan mampir ke kedai kopi dan yang lain sebagainya. Masjid, majelis, taman surga yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Lalu dalam hadis lain Nabi SAW, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman,
sa'alallahu lahu tariq ilal jannah. Lihat bagaimana Nabi mengumpamakan bahwa majelis ilmu ibarat taman surga. Jadi kita ini lagi duduk di taman surga sekarang ini. Kita lagi duduk di taman surga. Kalau orang punya rumah, kalau kita mau bertamu ke rumah orang, itu kan tidak mungkin langsung masuk ke rumahnya. Pasti melewati taman dulu, betul kan? Betul? Melewati tamannya. Taman kan tidak mungkin buka pintu langsung jalan ke orang. Ya kan? Pasti ada terasnya kan, tamannya kan, pasti begitu. Kalau kita mau sampai ke dalam rumah, kita harus lewat taman. Ini kita sekarang diumpamakan oleh Nabi Muhammad bahwa majelis ilmu ibarat taman surga. Istilahnya tinggal selangkah lagi nyampe surga. Sebab itu Nabi mengatakan orang kalau dia duduk di majelis, Allah mudahkan jalan menuju surga. Kenapa dimudahkan jalan menuju surga? Karena sudah sampai di tamannya. Kita istilah kalau mau cari rumah orang, cari alamat, ya repot kalau kita tidak tahu lagi. Kalau kita sudah di depan rumah kan gampang. Tinggal ketok pintu, rumah masuk, ada orangnya. Begitulah kita diumpamakan oleh Nabi Muhammad SAW. Saat kita duduk di majelis itu, ibarat kita sedang duduk di taman surga. Mudah-mudahan insyaallah berkat kita duduk di taman surga yang ada di dunia, mudah-mudahan kita dikumpulkan kembali di taman surga yang ada di akhirat bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Ya Rabbal Hadirin, hadirat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan begitu banyak keistimewaan, kemuliaan kepada kita. Tapi yang perlu kita sadari, kita mulia bukan karena ibadah kita. Kita mulia bukan karena sholat, puasa, zakat, bukan. Dikatakan oleh Al-Imam Al-Busiri, bi akramir rusli kunna akramal umami. Kita menjadi mulia karena kita ini dijadikan sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh sebab itu, karena kita dijadikan umat yang paling mulia, kita mulia sebab Nabi, kita dianjurkan untuk selalu ingat kepada Nabi Muhammad. Bayangkan Bapak Ibu semua, sehari berapa kali kita mendengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah, wa rafa'na laka dzikrak, kata Allah, wahai Muhammad, akan kami angkat sebutan namamu, akan digaungkan sebutan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya sehari coba bayangkan, seminimal mungkin, paling sedikit kira-kira berapa kali kita dengar disebut nama Nabi Muhammad? Berapa kali Pak? Berapa kali? Pak? Berapa kali? 1 kali? 4 kali? 4 kali? Kalau 4 kali dah salat subuh berarti ya? Kalau 4 kali berarti dah salat subuh. Kesiangan maksudnya itu. Seminimal mungkin 5 kali disebut nama Nabi Muhammad. Dari para toa masjid ketika dikumandangkan adzan. Salah satu kalimat daripada adzan, ya, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Disebut nama Nabi Muhammad. Itu baru adzan. Belum kalau kita ke masjid kita akan mendengar qomat disebut lagi nama Nabi Muhammad. Belum ketika sholat tidak akan sah daripada sholat kita kecuali kita menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sudah janji dari Allah bahwa sebutan nama Nabi Muhammad akan diangkat, akan digaungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan banyak daripada ibadah-ibadah yang kita lakukan tidak akan sah ibadah kita kecuali bersolawat dengan menyebut nama Nabi Muhammad. Contoh apa? Contohnya khotib saat berada di atas mimbar menyampaikan daripada khutbah Jumat, tidak akan sah itu khutbah kecuali menyebut nama Nabi Muhammad, kecuali bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi makhluk yang paling mulia, makhluk yang kalau bukan karenanya kita tidak akan pernah ada di dunia. Kita semua ada karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya para ulama dengan pujian-pujian yang luar biasa, di antaranya Habib Adil Habsyi
belum di dalam kitab maulid yang lainnya, belum dalam qasidah, syair-syair, semua adalah berupa pujian-pujian. Bahkan di Al-Quran sendiri telah mengajarkan kepada kita untuk memuji nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salah satu pujian Allah kepada Nabi Muhammad, di mana saat Allah menyebutkan daripada ayat yang bercerita tentang Isra wal Mi'raj, Allah katakan subhanalladzi asra bi 'abdihi. Asra bi 'abdihi. Kata Allah Subhanahu wa taala, Maha suci Allah yang telah asra, memperjalankan bi 'abdihi, dengan 'abdihi, abdu. Kalau kita belajar bahasa Arab, kalimat aslinya abdun, bi 'abdihi abdun, ya, seorang hamba. Makanya orang namanya Abdullah, artinya hamba Allah. Ketika Allah menyebut Nabi Muhammad dengan kalimat bi 'abdihi, itu adalah pujian untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang menjadi hamba itu tidak gampang, terlebih lagi menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi sampai-sampai diakui oleh Allah sebagai hambanya. Kita ini kalau ngaku, kita bisa saja ngaku sebagai hamba Allah, betul? Apalagi paling sering kita itu ngaku hamba Allah saat kasih sumbangan, betul kan? Coba kalau orang minta duit misalkan ke rumah, entah dari yayasan, panti, atau sumbangan apapun, kita kasih duit, ditulis namanya siapa? Hamba Allah. Kenapa ditulis hamba Allah? Ngasihnya 10.000 juga. Coba ngasih 500.000, ditulis nama dia, betul? Pas ngasih 10.000, 5.000 hamba Allah ditulisnya. Kita sebagai hamba Allah, kita yang mengakui diri, tetapi Allah belum tentu mengakui kita sebagai hambanya. Kenapa? Karena untuk mendapat pengakuan dari Allah itu tidak gampang. Untuk mendapat pengakuan dari Allah bahwa kita sebagai hambanya tidak segampang itu. Maka satu-satunya, ya, pada yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya yang disebut oleh Allah dalam Al-Qur'an, orang yang sudah diakui sebagai hambanya, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itulah kata ulama disebut namanya maqam ubudiyah, maqam penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau zaman dulu, ini cerita zaman dulu ya. Kalau zaman dulu itu kan ada namanya zaman perbudakan. Zaman perbudakan. Budak bahasa Arabnya abdul tadi. Abdul. Ya. Apa bedanya abdul hamba Allah sama budak? Karena kan bahasanya sama-sama abdul kalau dalam bahasa Arab. Ini saya bercerita sedikit bahasa Arab ya. Dan ini salah satu keunikan bahasa Arab. Sama satu kalimat, tapi maknanya berbeda. Abdul bisa memiliki makna hamba Allah atau budak manusia, sama. Kalau kita sebut Abdullah, maka hamba Allah. Tapi kalau kita sebut Abdul Fulan, budaknya Fulan, budak milik orang. Karena kan budak itu seperti barang zaman dulu, bisa diperjualbelikan. Dan seseorang itu menjadi budak dikarenakan dia kalau perang, zaman dulu orang kalau perang dijadikan tawanan, nah, maka tawanan itu akan menjadi budak, orang yang ditawan dalam peperangan. Makanya Islam datang menghapuskan perbudakan. Islam ini justru menghapuskan perbudakan. Kenapa Islam menghapus perbudakan? Karena tawanan perang dalam hukum Islam, dia disuruh pilih mau masuk Islam apa menjadi tawanan. Kalau dia masuk Islam, dia akan menjadi orang merdeka, bukan budak. Kalau dia jadi tawanan, baru dia jadi budak. Makanya Islam ketika dia memilih untuk memilih agama Islam, dia lepas daripada perbudakan. Zaman dulu kan masih banyak, ada pasarnya, pasar dijual budak manusia. Yang mana budak itu dikatakan al-abdu wa ma malak as-sayyid. Budak sama dulu tidak memiliki apapun.
Walaupun nanti budak itu kerja, misalkan dia jualan atau dia menghasilkan uang, misalkan contoh, apa yang dia miliki, apa yang dia hasilkan dari jerih payahnya si budak tadi, itu milik tuannya, bukan milik si budak. Karena budak tidak memiliki apapun. Ya, hal-hal yang dimiliki oleh si budak adalah milik tuannya, si pemilik daripada budak tersebut. Nah, makanya saya katakan tadi bahasa Arabnya sama-sama abdul, sama-sama abdul. Terus tahu dari mana kita kalau abdul dalam bahasa Arab itu artinya hamba Allah atau budak manusia? Bedanya kata ulama daripada kalimat jamaknya. Ya, dalam bahasa Arab itu kan ada kalimat jamak namanya. Dalam bahasa kita pun begitu. Kalimat jamak dalam bahasa Arab kalau abdul hamba Allah, maka jamaknya ibadullah. Makanya sering pas Jumatan Maghrib sebutnya wahai ibadullah. Betul? Betul nggak? Ya, kalau nggak tahu berarti jangan Jumatan ya. Wahai ibadullah, wahai hamba-hambanya Allah. Ibadullah itu adalah jamak daripada abdullah. Abdulnya berarti atau bermakna hambanya Allah. Tetapi kalau abdul yang bermakna budak, jamaknya bukan ibad tetapi abid. Jamaknya abid. Itu salah satu keunikan daripada bahasa Arab. Bisa tahu beda makna ketika dijamakkan. Ya, ketika dijamakkan. Kalau kita kan dalam bahasa Indonesia, misalkan contoh dalam bahasa Indonesia, kalimat jamak itu kan kalimatnya diulang-ulang. Masjid yang banyak kita sebut masjid kan gitu. Ya. Kalau dalam bahasa Arab tidak demikian. Tetapi dari kalimat yang sama ditambah satu atau dua huruf saja, maka akan berubah maknanya. Yang tadinya kalimat tunggal menjadi kalimat jamak. Kembali tadi di kisah perbudakan, seorang ketika menjadi budak, dia tidak memiliki apapun. Walaupun seandainya budak tersebut mendapatkan uang dikasih orang, uang itu milik tuannya, bukan milik dia. Karena segala apa yang dimiliki oleh si budak adalah milik tuan. Itu kalau kita cerita perbudakan, bahasa Arabnya abdul. Tapi yang saat kita menjadi hamba Allah, hamba sama budak itu kan sama, ya kan? Makanya zaman dulu budak disebut hamba sahaya. Budak itu disebut hamba sahaya. Saat kita menjadi daripada hamba Allah, kita akan melihat bagaimana luar biasa kasih sayang Allah kepada kita. Kasih sayang yang luar biasa Allah berikan kepada kita. Kalau tadi kita kerja, misalkan orang budak manusia, perbudakan zaman perbudakan, dia bekerja, hasil kerja milik tuannya. Tapi saat kita menjadi hamba Allah, kita ini ada bekerja, ada kerja. Apa kerja kita dengan amal? Tapi yang daripada hasil amal kita itu kira-kira untuk Allah apa untuk kita? Untuk siapa kira-kira? Hasil daripada kita beribadah, manfaat ibadah kita. Untuk kita apa untuk Allah? Untuk kita untuk Allah? Untuk kita, bukan untuk Allah. Ya, hasil orang beribadah hasilnya apa? Pahala kan begitu. Orang kalau kerja dapat duit, orang kalau beribadah dapat pahala. Pahalanya dikasih untuk siapa? Untuk kita atau untuk Allah? Dari Allah untuk kita, kan begitu. Beda dengan perbudakan tadi. Ketika dia bekerja, hasil kerjanya milik tuannya. Tapi saat kita menjadi hambanya Allah, hasil kerja kita dengan ibadah, pahalanya diberikan kepada kita. Makanya orang beribadah yang sholat, ya, ketika sholat yang untung siapa? Ya dia sendiri. Ketika dia tidak sholat yang rugi siapa? Ya dia juga sendiri. Dia sholat tidak menguntungkan kepada Allah. Dia tidak sholat juga tidak merugikan kepada Allah. Makanya Allah selalu mensifati bahwa orang-orang yang beramal adalah orang-orang yang beriman. Karena iman ya adalah atau amal adalah buah dari keimanan. Sering kita dengar dalam ayat Allah sebut illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Iman dan amal itu selalu digandeng oleh Allah.
Kenapa? Karena nggak cukup iman tanpa amal. Kita ini hidup pengen masuk surga, nggak cukup modal iman saja, harus beramal, harus sholat, harus puasa, harus zakat, harus sedekah. Yang mana ibadah-ibadah itu akan diganjar oleh Allah dengan surganya. Jadi kita hidup ini, kata para ulama, disebut ibarat orang dagang. Bahkan hal serupa itu sudah dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ya, Allah mengumpamakan kita beribadah itu ibarat dagang. Maksudnya apa? Allah sebut dalam Al-Qur'an, Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah sebut, Allah membeli dari kita ini, Allah beli diri kita, Allah beli harta kita. Allah sebut dengan ayat seperti jual beli. Kita ini hidup seperti jual beli. Kita yang menjual, Allah yang membeli. Apa yang kita jual? Amal kita. Kita harus melakukan amal. Amal kita ini akan dibeli oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersedekah, sedekah kita ini akan dibeli oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersujud kepada Allah, sujud kita ini akan dibeli. Dengan apa Allah membayar? Bi anna lahumul jannah. Allah bayar kita dengan surga. Luar biasa. Kita jual beli semahal-mahalnya barang yang kita jual dapat duit. Biar duit dimakan habis. Betul. Tetapi kalau surga kekal abadi, apa yang kita lakukan daripada diri kita, apa yang kita berikan daripada harta kita, apa yang kita keluarkan, di anna lahumul jannah. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah akan beli, Allah ganjar, Allah bayar dengan surga. Maka alhamdulillah kita umat Islam ini banyak diberikan keistimewaan. Amal yang sedikit, pahala yang banyak. Beda sama orang dulu amalnya banyak, pahalanya sedikit. Kalau kita sekarang amalnya sedikit, pahalanya banyak. Nah, itu kelebihan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apalagi kita duduk di masjid, apalagi duduk di majelis ilmu, memperingati orang yang paling mulia, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 1-2 jam kita duduk, bayangkan 1-2 jam kita duduk diganjar dengan pahala yang diampuni. Ya, mungkin kita untuk mendapatkan ampunan keluar duit berapapun kita bakal berani. Ya, keluar duit berapapun kita akan berani. Coba lihat kita sedekah. Kenapa orang sedekah? Pengen mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang rela melaksanakan ibadah haji, ngantri sampai puluhan bahkan belasan tahun? Yang tak mengantri dia rela bayar ratusan juta rupiah. Haji plus sepakatnya. Kenapa? Untuk mendapatkan ampunan di sana. Lah kita duduk di majelis luar biasa. Duduk 1-2 jam, ampunan sudah kita dapatkan. Tak pakai kita keluar duit banyak. Tak keluar duit malah betul. Keluar duit kan? Keluar duit bensin paling seberapa. Tetapi ampunannya yang paling berharga. Ampunan yang kita dapat dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita duduk di masjid, ketika kita duduk di majelis ilmu. Apalagi yang kita peringati adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah pasti ampunan, rahmat, hajat semua akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Ustaz Gedi tadi bilang, kita kalau masuk ke masjid itu yang berlaku adalah prokes Allah Subhanahu wa taala, protokol kesehatan Allah. Kenapa? Kita kalau masuk mall disuruh melakukan prokes, masuk makan doang ya. Kita kalau masuk masjid apa ya? Lebih dari masuk tangan, betul kan? Tangan dibasuh, wajah dibasuh, ya. Bahkan sampai ke siku, bahkan bukan hanya tapak saja, sampai ke siku dibasuh, rambut diusap, kaki dibasuh. Itulah protokol kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Lebih sehat daripada apa yang diterapkan cuma basuh tangan doang, ya kan? Cuma basuh tangan. Akhir zaman kita mau dirusak dengan adanya pandemi, dengan adanya virus, dengan adanya penyakit-penyakit yang ada. Tujuannya untuk merusak salah satunya bukan hanya perekonomian dunia, tetapi tujuan salah satunya untuk merusak daripada umat Islam.
Coba kita perhatikan baik-baik. Selama adanya pandemi misalnya, di mana orang itu kalau ketemu takut salaman, betul nggak? Takut salaman. Memang sengaja diciptakan penyakit biar orang salaman. Kenapa? Orang Yahudi tahu kalau orang salaman, ya dosanya akan diampuni oleh Allah. Nabi mengatakan, "Ma'min muslimaini yaltaqiyani fa yatasafahani illa ghufira lahumma qabla an yaf'ala farqa." Kata Nabi, tidaklah bertemu dua orang muslim, tidaklah bertemu dua orang muslim, mereka ketemu lalu salaman, akan Allah ampuni dosa-dosanya sebelum mereka berpisah. Coba kalau kita salaman kan begini, kalau ketemu orangnya, betul? Ada yang pakai kayak mau nyoba gitu, ada yang pakai simpul, macam-macam. Takut mau salaman, padahal salaman mengampuni daripada dosa. Kira-kira orang-orang Yahudi, para musuh Islam, tahu nggak dengan hadis ini? Tahu nggak? Oh, tahu, mereka dipelajari betul-betul. Bahkan mereka itu lebih hebat dari kita, lebih tahu dari kita, lebih mengenal daripada sunnah Nabi daripada kita dibanding kita. Bedanya kita mempelajari sunnah Nabi untuk dekat dengan Nabi, mereka mempelajari itu untuk menghancurkan daripada syariat. Makanya akhirnya kita orang pada takut, oh salaman takut, nanti jual corona, mungkin dan lain sebagainya. Padahal orang yang bersalaman akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini di luar, mau di masjid di mana-mana takut orang salaman. Belum lagi yang dirusak dalam masjid. Lihat selama pandemi berapa banyak sunnah-sunnah Nabi yang semakin rusak, semakin hilang, semakin hancur. Apa kata Nabi Muhammad? Ya, man ahya sunnati inda fasadi ummati kana ma'i jannah. Orang kalau bisa menghidupkan sunnah Nabi ketika daripada rusaknya umatku, kata Nabi Muhammad. Kira-kira kapan rusak umat Nabi Muhammad? Bisa berkata pada zaman sekarang ini. Zaman sekarang inilah zaman rusaknya umat Nabi Muhammad. Kalau kita bisa menghidupkan daripada sunnah Nabi Muhammad, dia akan bersamaku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ini mau dirusak bukan hanya di luar rumah, di luar masjid, bahkan sampai ke dalam masjid. Sampai ke dalam masjid kita akan dirusak dengan adanya penyakit. Dan mereka menciptakan penyakit itu sudah melihat, sudah tahu begini cara merusak daripada umat Islam. Coba lihat, nggak tahu kalau di masjid ini ya, sebagai masjid kalau sholat berjarak betul 1 meter ke masjid, ada jarak berapa? Ada jarak berapa? Ada jarak. Kalau kita belajar daripada sunnah Nabi, ketika sholat kita dianjurkan untuk merapatkan shaf, betul? Ya, disebut sufufuhum bis sholat kasufufin bil qidal. Shafnya para sahabat dalam sholat seperti shaf dalam perang. Apa maksudnya? Rapat shaf perang itu, bahu ketemu bahu. Kenapa? Orang dulu kalau perang mereka merapat agar barisan itu tidak gampang ditembus oleh musuh. Karena sebuah barisan kalau sudah ditembus oleh musuh sudah bahaya. Musuh sampai masuk ke tengah barisan, bahaya. Makanya bahunya mereka betul-betul rapat agar tidak ditembus oleh musuh. Nah, sekarang sebelum adanya pandemi misalkan ya, sebelum adanya pandemi, orang kadang-kadang tidak peduli dengan rapatnya shaf, tidak peduli bahu ketemu bahu, yang penting kaki ketemu kaki, betul kan? Jadi kalau kita sholat dia melebar lagi. Coba lihat ini secara logika saja. Sampai kalau kita bergeser dia bergeser sampai sholat itu begini kan? Ya, orang berdiri seperti ini, dengan berdiri seperti ini, kira-kira kuda-kudanya pun mana? Keluar begini, apa terus kan gitu. Dan mungkin sahabat Nabi kan orang begini kayak gini, betul kan? Pasti kan tegak berdiri. Kuda-kuda yang bahaya, jangan sampai musuh masuk. Itu sebelum adanya pandemi. Setelah ada pandemi tidak ada lagi perdebatan kaki dia, betul? Berjauhan semua jalannya, ada yang 1 meter, yang 2 meter, diterapkan tadi, dipisah-pisah sholat. Kenapa? Memang sengaja diciptakan penyakit seperti ini agar sholat kita jauh-jauhan shafnya, karena mereka para musuh Islam seperti yang saya tadi sangat tahu, kenal dengan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW.
Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, la tasabunna suhufakum aw la yukhalifanna baina qulubikum. Apa kata Nabi? Hendaklah kalian saling meluruskan, merapatkan, merapikan saf kalian, atau kalau tidak kalian lakukan, kata Nabi Muhammad, hati kalian akan bercerai-berai. Kalau kita tidak merapatkan, meluruskan saf, apa ganjarannya, kata Nabi Muhammad? Hati kalian saling bermusuhan. Coba lihat zaman sekarang, umat Islam ini semakin gampang diadu domba, betul? Gampang. Satu sama lain sudah tidak memiliki rasa kasih sayang. Akhirnya saling iri, saling dengki, saling sikut. Sudah dicabut kasih sayang dalam hatinya. Apa sebabnya? Berjauhan saat sholat. Itu yang kita tidak tahu. Makanya sengaja diciptakan hal-hal yang seperti ini. Akhirnya saling masuk. Sudah hilang kasih sayang dalam hatinya, sudah tidak ada. Orang minta, dia tak ada rasa kesetiaan itu. Justru saling berselisih hatinya sebab sholat yang tidak rapat. Mereka sangat tahu hal seperti ini. Menghancurkan umat Islam ini biar hatinya berselisih. Menghancurkan umat Islam ini biar saling dapat dia domba. Caranya tadi diluncurkan penyakit, akhirnya orang sholat berjauhan. Ya kan? Kalau sudah berjauhan, yang tinggal tunggu kehancuran. Kalau kita ini sholat sudah berjauhan, tinggal tunggu kehancuran. Kita ini bayangkan ketemu orang tak boleh salaman, apakah kamu banyak dosa? Betul? Padahal paling gampang kita ini mencari pengampunan dosa, salaman selesai, dihapus dari dosa itu. Tapi sekarang bingung kita. Ya kan? Orang seakan malah takut menghindar daripada sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lebih percaya, makanya disebut oleh para ulama, dia mendok iman, menunjukkan lemahnya iman seseorang. Dia lebih percaya janji manusia dibandingkan janji Allah Subhanahu Wa Taala. Menunjukkan lemahnya iman seseorang, dia lebih takut ancaman manusia dibandingkan ancaman Allah Subhanahu Wa Taala. Ya akhir sekarang, zaman sekarang ini manusia lebih percaya dengan janji manusia yang lain, diabaikan janji Allah Subhanahu Wa Taala. Orang lebih takut ancaman orang lain, diabaikan ancaman Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita mohon, kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar pandemi penyakit ini cepat berlalu, cepat diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah jauhkan kita daripada segala bala, segala bencana, penyakit-penyakit, virus-virus yang ada di akhir zaman. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah bersihkan daripada hati kita, Allah tanamkan dalam hati kita kecintaan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, berkah diri kita, berkah keluarga kita, berkah istri kita, berkah anak cucu kita, berkah waktu kita, dan berkah daripada harta kita. Mudah-mudahan Allah yang Maha Salam menyelamatkan kita daripada azab kubur, menyelamatkan kita ketika kita dibangkitkan di hari kiamat, kita dikumpulkan bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dibariskan di barisan Nabi Muhammad, masuk surga bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Ya Rabbal Alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma la tada' fi majma'ina hadha dhanban illa ghafarta, wa la hamdan illa farajta, wa la 'ayban illa shatarta, wa la daynan 'adayta, wa la 'usran illa yassarta, wa la maridan illa shafaita, wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin wa ya akramal akramin. Allahumma ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa la quwwata illa billah wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Irhamna wal hadirin, irhamna wal muslimin, irhamna wal jami'il muslimin wal walidina wal jami'il muslimin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sekian yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.